Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Rambe, NIM PPG 2521000681. Saya sebagai guru PAI di SMA Negeri 1 Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, batch 2 tahun 2025, pada hari Rabu 8 Oktober 2025. Saya akan melakukan uji kinerja di kelas 10B dengan materi Su'abul Iman. Saksikan video saya sebagai berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin ketua kelas. Skornya siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wa amalan sholihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, di sini Bapak akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir. Adinda, Hadir Pak. Aisyah, Hadir Pak. Corneto, Pak. Siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik. Anak-anak kami sekalian, di dalam pembelajaran kita hari ini yaitu tentang melakukan nasional kita dulu ya, sebelum kita lanjut pembelajarannya ya. Dimohonkan seluruh anak-anak kami agar berdiri. Seluruh anak kami persilakan duduk kembali. Bagi anak-anak kami, lagu nasional yang tadi kita tayangkan yaitu Bukti Cinta Tanah Air Kita kepada Negara Kita Sendiri. Baik, anak-anak kami di sini Bapak lihat anak-anak Bapak semuanya cantik-cantik, baik-baik, rapi-rapi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak kami sekalian, kita lanjut pembelajaran kita. Di sini sudah ada yang tahu judul kita? Apa judul kita? Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu apa? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, coba nak. Syu'abul Iman menurut Imam Syafi'i di dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Ya, alhamdulillah, tepuk tangan. Ya, baik. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, coba nak. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, berarti beriman atau percaya, kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Ya, alhamdulillah. Nah. Baik anak-anak kami sekalian, Bapak lihat semuanya di sini sudah rapi-rapi, cantik-cantik, sudah bersih ruangannya. Ya, kasih tepuk tangannya dulu. Baik, sudah tahu hari ini apa judul kita? Sudah Apa judul kita hari ini? Syu'abul Syu'abul Iman. Baik, Syu'abul Iman. Selanjutnya anak-anak kami sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan apa-apa saja tujuan dari pembelajaran kita tentang Syu'abul Iman. Yang pertama tujuan kita yaitu menganalisis makna Syu'abul Iman dan juga pengertian dan manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mempresentasikan makna Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Yang ketiga, membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Jadi, yang tiga inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan sehari-hari kita ataupun tujuan dari pembelajaran kita. Selanjutnya anak-anak kami sekalian, yaitu tadi sudah kita tampilkan Syu'abul Iman, yaitu memahami hakikat. Coba baca dulu, memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan cabang-cabang iman. Nah, itulah dia. Selanjutnya anak-anak kami sekalian, yaitu tentang kita tampilkan dulu tentang keimanan. Nah, di mana tadi pembahasan kita tentang Syu'abul Iman. Nah, coba perhatikan semuanya. Coba resapi, talaah. Nah, dari video yang kita tayangkan hari ini, jadi ketika nanti anak-anak kami sekalian menjelaskan Syu'abul Iman ini paham dan mengerti. Dalam peta konsep Syu'abul Iman, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian Syu'abul Iman, dan yang kedua adalah dalil Syu'abul Iman. Pengertian Syu'abul Iman. Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman. Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti iman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Menurut Syekh Itu tadi dari tayangan video tentang keimanan. Selanjutnya anak-anak kami coba perhatikan ke depan. Nah, di sini ada dia, yaitu tujuan tentang iman. Anak-anak kami sekalian, ada yang sudah tahu apa
kita hari ini? Sudah, Apa materi kita hari ini? Syu'abul Iman. Ya, Syu'abul Iman, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan cabang-cabang iman. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan bertanya dulu, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, perhatikan. Pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini menganalisis makna Syu'abul Iman, pengertian iman dan juga manfaat iman. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu mempresentasikan makna dari Syu'abul Iman dan juga cabang-cabang iman. Yang ketiga, anak-anak kami sekalian, tujuan pembelajaran kita membiasakan sikap disiplin, jujur, dan juga bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Jadi yang tiga inilah tujuan pembelajaran kita dari tentang materi Syu'abul Iman. Selanjutnya anak-anak kami sekalian, Bapak ingin bertanya, ada yang sudah tahu apa itu iman? Saya Pak. Ya, kemana? Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Ya, ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya, kemana? iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amanah yu'minu imanan, berarti beriman atau percaya, kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Ya, kasih tepuk tangan. Selanjutnya anak-anak kami sekalian, yaitu tentang iman. Makna iman secara etimologis berasal dari kata amanah yu'minu, imanan. Berarti tasdik, yaitu membenarkan, mempercayai, dan juga menurut istilah iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Selanjutnya kata Imam Syafi'i Al-Um, iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat, di mana tidak sempurna seseorang ataupun iman seseorang itu kalau tidak yaitu tentang bersamaan yang dengan yang lain. Selanjutnya anak-anak kami sekalian, tujuan keimanan ini yaitu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata antara manusia dan penciptanya, bukan penghambaan pada manusiawi ataupun golongan yang lain. Jadi anak-anak kami sekalian, selanjutnya macam-macam iman. Kita harus memahami yaitu macam-macam iman. Macam-macam iman itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, iman taklidi, yaitu mengikuti. Yang kedua, iman tahqiqi, kemantapan hati. Yang ketiga, iman istidlali, yaitu berdasarkan bukti. Jadi yang 3 inilah yang harus kita terapkan di dalam diri kita. Selanjutnya anak-anak kami sekalian, baik, perhatikan kembali. Tadi sudah kita tayangkan dari segi video kita tentang keimanan ataupun tentang iman. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, dari video yang kita tayangkan tadi, apa yang kalian petik pembelajaran di dalamnya? Apa yang kalian petik pembelajaran di dalamnya? Ayo, ada yang tahu? Inilah, perhatikan dulu. Baik, anak-anak kami sekalian, kita hari ini membahas tentang iman. Jadi, iman secara etimologis yaitu berasal dari kata amanah yu'minu, imanan, berarti yaitu tasdik, membenarkan, mempercayai, dan menurut istilah iman ialah yaitu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan selanjutnya dibuktikan dengan perbuatan. Itulah dia. Jadi Imam Syafi'i juga di sini berkata bahwasanya al-um imam adalah
suatu ucapan ataupun suatu perbuatan dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Nah, selanjutnya anak-anak kami sekalian, tujuan dari keimanan ini adalah yaitu penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala serta antara manusia dan penciptanya, bukan penghambaan pada manusia lain ataupun golongan lain. Itulah dia. Selanjutnya anak-anak kami sekalian, di sini juga kita membahas macam-macam iman. Macam-macam iman itu ada 3. Yang pertama, taklidi. Apa arti taklidi? Mengikuti. Selanjutnya yaitu iman tahqiqi. Apa iman tahqiqi? Artinya? Ya, kemantapan hati. Selanjutnya iman istiqlali, yaitu yang artinya berdekatan ataupun berdasarkan dengan bukti. Jadi di antara yang 3 ini, macam-macam iman tadi, yang 3 ini tidak bisa dipisahkan, maka harus bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya anak-anak kami sekalian, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kalian ataupun di pelajaran-pelajaran kalian sebelumnya, di sini sudah kita paparkan bahwasanya rukun iman ada 6. Nah, mungkin di dalam yang 6 ini anak-anak kami sekalian sudah paham semuanya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Baik, tepuk tangannya dulu. Ya, selanjutnya anak-anak kami sekalian, dari tayangan video tadi yang kita tayangkan, apa yang kalian amati dan kalian ambil pelajaran dari pembelajaran yang kita tayangkan tadi tentang iman? Siapa yang tahu? Saya Pak, Coba nak. dari pelajaran yang dapat saya tanggapi adalah Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah satu ucapan, satu perbuatan dan satu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Ya, kasih ulangan. Selanjutnya ada dari kelompok yang lain? Ada kelompok? Ya, coba nak. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amanah yaitu imanan, berarti beriman atau percaya, kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik anak-anak kami sekalian, itulah tadi bahwasanya dari pemaparan tayangan video tadi bahwasanya kita harus senantiasa teguhkan keimanan di dalam hati kita masing-masing. Baik, selanjutnya ini Bapak akan membagi
ganti nama berarti Pak. Kan di sini ada RKPD, lalu kalian isi dan kalian jawab sesuai dengan kerja kelompok. Ini kelompok Bapak bagi ada 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Selanjutnya akan dikerjakan sesuai dengan diskusi kalian. Ya. Baik, anak-anak kami sekalian, apakah sudah ada yang siap? Sudah, Pak. Siapa ya? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya, Nak? Coba kelompok 1 coba dulu tampil dulu kalau sudah selesai. Ya, coba perhatikan kawannya yang presentasi, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. Berdasarkan tayangan tersebut, simpulan topik yang dapat kami jelaskan ialah Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pelaksanaan ibadah hari yang terbagi yang dilakukan di sekitar dalam kehidupan sehari-hari ialah seperti berpuasa, sholat, dan mengaji. Adakah yang ingin menanggapi hasil KPD kami? Ya, kelompok 3 silakan. Saya mau bertanya, adakah contoh yang lain selain dari yang tadi diucapkan? Dan terima kasih karena sudah menjawab. Contoh yang lain itu bisa seperti bersalawat, berzikir, berzakat, ataupun ibadah-ibadah lainnya. Apakah sudah puas? Terima kasih. Baik, sekian hasil dari kelompok kami. Jika ada salah kata lain, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kami sekalian, untuk kita biar lebih semangat lagi, biar lebih membakar dalam jiwa kita dalam pembelajaran ini, kita stretching dulu ya. Coba semuanya berdiri. Ayo. Semuanya. Ya. Tepuk 1, 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, Mendengar, fokus. ya, tepuk tangan semuanya. Ya, kita persilakan duduk kembali. Ya, selanjutnya anak-anak kami sekalian, di dalam pembelajaran kita tadi, yaitu tentang pembelajaran Syu'abul Iman ini, kita harus tetap waspada ketika hari ini jangan lebih banyak menggoda keimanan kita. Harus tetap hati kita hadirkan, keimanan kita hadirkan hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak-anak kami sekalian, di dalam pembelajaran kita ini, ya, kita harus mampu untuk mengaplikasikannya
baik di dalam diri kita sendiri maupun kita mengingatkan orang lain untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari ini dari segi yaitu untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya anak-anak kami sekalian, yaitu ada di sini tentang dari segi kesimpulan dari pembelajaran kita. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini yaitu sekalian tadi sudah Bapak jelaskan bahwasanya kita harus mampu yaitu merefleksikan diri kita ataupun di dalam kehidupan ini kita harus mampu mengaplikasikan pembelajaran kita tentang iman tadi dimanapun kita berada. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak kami sekalian, tadi semua sudah kita jelaskan baik dari pengertian iman dan juga videonya pun sudah kita tayangkan. Selanjutnya di sini Bapak akan menyimpulkan dari pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita hari ini kesimpulannya yaitu Syu'abul Iman adalah konsep ajaran Islam yang berarti cabang-cabang iman yang mencakup 77 amalan atau perbuatan baik yang berkaitan dengan hati, lisan maupun tubuh. Dan juga mengamalkan Syu'abul Iman ini secara utuh akan meningkatkan yaitu kesempurnaan iman kita. Konsep ini akan menekankan bahwa iman tidak hanya sekedar keyakinan di hati, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan sikap hidup yang positif di dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya kita mendapat ridha dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kami sekalian, untuk akhir katanya yaitu untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini yaitu doa yang akan dipimpin ketua kelas. Waktu dan tempat kita persilakan. Baik, karena pelajaran hari ini selesai, marilah kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak kami sekalian, sekian dan terima kasih. Sebagai kata terakhirnya, sampai jumpa di hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.